Idul Adha adalah salah satu hari besar bagi umat muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Idul Adha juga menjadi momentum bagi para penjual hewan ternak dan daging kurban untuk memperoleh berkah dari adanya hari raya ini. Oleh karenanya, Idul Adha juga menjadi momentum perputaran ekonomi yang masif bagi beberapa pelaku yang terlibat di dalamnya. Lantas, sebesar apa perputaran ekonomi di momentum Idul Adha? Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Menurut laporan dari The Royal Islamic Strategic Study Center, populasi muslim di Indonesia diperkirakan mencapai angka 237,56 juta jiwa. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Jika dibandingkan secara global, jumlah tersebut setara dengan 12,30% dari total populasi muslim dunia, yang jumlahnya sebanyak 1,93 miliar jiwa. Dengan angka sebesar ini, tak mengherankan mengapa momen Idul Adha menjadi salah satu momen yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Ibadah kurban sendiri merupakan sesuatu yang diperintahkan bagi umat muslim, khususnya bagi yang mampu untuk menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Bagi umat muslim, kurban memang memiliki dimensi ibadah, namun di sisi lain ibadah kurban juga memiliki dimensi ekonomi yang berjalan beriringan. Idul Adha menjadi momen bagi umat Islam di Indonesia untuk berbagi dan merefleksi diri untuk selalu taat kepada Sang Pencipta. Maka tak heran apabila saat perayaan Idul Adha sebagian umat muslim yang mampu berbondong-bondong untuk membeli hewan ternak seperti kambing dan sapi untuk dikorbankan. Kurban tidak hanya ritual ibadah saja, tetapi juga telah menjadi tradisi sosial ekonomi besar tahunan. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, potensi kurban di Indonesia sangatlah signifikan. Karenanya, jika terkelola dengan baik, Hari Raya Idul Adha mampu menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan penerima, namun juga memberdayakan peternak rakyat yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies memproyeksikan potensi ekonomi dari kurban di Indonesia tahun ini sebesar 24,5 triliun rupiah. Lalu, angka triliunan rupiah ini datangnya dari mana ya? Nah, nilai potensi ekonomi ini berasal dari total 2,8 juta orang yang berkurban dan 1,74 hewan ternak yang dikurbankan. Berbeda dengan tahun 2022 yang meningkat drastis dari tahun 2021. Proyeksi tahun ini meningkat tipis dari tahun lalu yang diestimasikan mencapai 24,3 triliun dari 2,17 juta per kurban. Dari 2,8 juta keluarga muslim berdaya beli tinggi yang berpotensi menjadi swahibul kurban, kebutuhan hewan kurban sendiri paling besar adalah kambing dengan total mencapai 743.672 ekor. Lalu domba sebanyak 332.770 ekor, sapi sebanyak 650.282 ekor, dan kerbau sebanyak 16.327 ekor. Dengan asumsi berat kambing domba antara 20 hingga 80 kg dengan berat karkas 41%, serta berat sapi kerbau 250 hingga 750 kg dengan berat karkas 57%, maka potensi ekonomi kurban 2023 dari sekitar 1,74 hewan ternak ini setara dengan 103.000 ton daging. Potensi kurban terbesar sendiri datang dari Pulau Jawa, terutama di wilayah aglomerasi di mana mayoritas kelas menengah muslim dengan daya beli tinggi berada. Potensi kurban di Pulau Jawa diproyeksikan terdiri dari 396.000 sapi kerbau dan 936.000 kambing domba senilai 8,3 triliun rupiah atau setara dengan 80,4 ribu ton daging. Lebih lanjut, kurban di Jawa paling besar diperkirakan ada di Jabodetabek, yaitu 117.000 sapi kerbau dan 280.000 kambing domba dengan nilai 5,3 triliun rupiah atau setara 24.000 ton daging.
Adapun potensi kurban di Jawa terbesar lainnya datang dari wilayah Bandung Raya, Surabaya Raya, Yogyakarta Raya, Malang Raya, dan Semarang Raya. Di tahun ini, Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging di Indonesia atau JAPPDI mengungkapkan bahwa penjualan hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini mengalami peningkatan 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini selaras dengan penjualan hewan kurban di beberapa daerah seperti di Madiun, Bekasi, Denpasar, dan lain-lain. Ketua Umum JAPPDI Asnawi menerangkan bahwa kenaikan permintaan ini karena terkendalinya wabah penyakit mulut dan kuku oleh pemerintah. Untuk harga hewan kurban sendiri tahun ini mengalami kenaikan 10% per kilogram dari tahun sebelumnya. Gambarannya, pada tahun lalu sapi 300 kg dari Bali sampai ke Jakarta dijual dengan harga 15,9 juta rupiah atau setara dengan 53.000 per kilogram. Tahun ini, angkanya naik menjadi 63.000 per kilogram, sehingga sapi seberat 300 kg dibanderol dengan harga 18,9 juta rupiah. Kenaikan ini sendiri disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena ada pembatasan kuota masuk sapi ke provinsi lain, dan yang kedua adalah karena adanya pengetatan arus lalu lintas kendaraan yang membawa sapi dari daerah luar provinsi. Dari perhitungan IDEAS pada Hari Raya Kurban tahun ini terdapat beberapa daerah dengan potensi surplus kurban terbesar. Daerah itu didominasi oleh kawasan metropolitan Jawa seperti Jakarta sebesar 7.556 ton, serta Bandung Raya yaitu Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Sumedang sebanyak 5.598 ton. Sementara itu, daerah dengan potensi defisit kurban terbesar didominasi oleh daerah pedesaan Jawa, antara lain kawasan utara Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, dan Pekalongan sebanyak kurang 2.363 ton. Dan kawasan utara Jawa Timur yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan sebanyak kurang dari 2.188 ton. Selain memiliki dimensi ibadah, perayaan Hari Raya Idul Adha juga memiliki dimensi ekonomi yang tidak bisa dihindarkan. Pandemi dan wabah PMK yang dapat dikendalikan membuat penjualan hewan kurban pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika terkelola dengan baik, Hari Raya Idul Adha mampu menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan penerima, namun juga memberdayakan peternak rakyat yang tingkat kesejahteraannya masih rendah.